Memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas petunjuknya, atas rahmat yang banyak diberikan kepada kita berupa petunjuk iman dan kesehatan, sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita mendatangi majelis ini. Mudah-mudahan Allah ridho apa yang kita lakukan. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam berbagai kesempatan saya telah menyampaikan, saya telah menyeru, saya telah mengajak untuk kita semuanya marilah kita senantiasa menegakkan din Allah dengan mengkaji mendalami ayat-ayat Al-Quran secara kafah, dan janganlah kita melakukan kemusyrikan kepada Allah, karena musyrik itu adalah perilaku yang mempersekutukan atau menserikatkan atau menyamakan Allah dengan makhluk, ataupun sebaliknya mengangkat makhluk itu dianggap sebagai Tuhan. Tentu perbuatan tersebut adalah dosa yang besar dan merupakan kezaliman terbesar dalam kehidupan. Manusia yang melakukan syirik pada hakikatnya adalah menganiaya dirinya sendiri, menyalahi dari fitrah dan menyimpang dari logika yang sehat. Musyrik ini adalah penyakit terbesar seseorang dalam menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka penyimpangan akidah pertama terjadi pada masa Nuh, yang merupakan Rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk meluruskan akidah. Nuh hampir 1000 tahun berjuang mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah, untuk menuhankan Allah satu-satunya. Namun penyimpangan itu juga tak kunjung hilang, bahkan penyimpangannya semakin menjadi-jadi. Pada Nabi Musa pun juga terdapat seorang raja yang sangat arogan. Dia bernama Fir'aun, dan Al-Quran sering mengulang kisah-kisah Fir'aun itu karena dianggap sebagai lambang kezaliman tirani. Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan dengan kekuasaannya dan memerintahkan penduduknya untuk menyembah kepada dirinya atau menuhankan dirinya. Itu pada masa Musa. Pada masa Rasulullah sampai sekarang pun juga terjadi penyimpangan akidah yang hebat, dengan tidak kalah hebatnya dengan masa-masa sebelumnya. Kemusyrikan atau kesyirikan yang dilakukan oleh umat-umat sekarang pada zaman Nabi sekarang pun juga tidak kalah besarnya dengan penyimpangan yang dilakukan pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Syirik pada kemusyrikan pada masa modern tidak jauh berbeda dengan kemusyrikan pada Nabi dan Rasul pada zaman dahulu. Namun penamaan dan prakteknya tentu tidak selalu sama pada setiap zaman. Selanjutnya Allah di dalam Al-Quran menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, surat ke-6 ayat 163. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan tidak ada serikat baginya bagi Allah, dan seperti itulah aku diperintah dan aku termasuk yang pertama muslim. Surat 16 ayat 86. Wa idza ra'alladzi asraku suraka'uhum qalu rabbana haula'i suraka'u nalladzina kunta nat'u min dunika fa'alqau ilaihimul qaula innakum lakadzibun. Surat ke-16 ayat 86. Dan ketika melihat orang-orang musyrik, pada mereka berkata, Tuhan kami, orang inilah serikat kami yang telah menyeru selain engkau. Lalu menyampaikan perkataan kepada mereka bahwa kamu adalah pendusta. Kemudian dalam surat 30 ayat 13, lahum min surakaihim sufa'un wa kanu bisurakaihim kafirin. Dan tidaklah bagi mereka dari serikat-serikat mereka suatu syafaat atau suatu penolong terhadap serikat mereka itu, dan mereka mengingkarinya. Saudaraku, bahwa orang musyrik di akhirat nanti itu saling menuduh, saling menuding. Ternyata yang selama ini dianggap mempunyai syafaat itu justru tidak ada syafaat kecuali datangnya dari Allah. Karena banyak sekali orang yang di dunia ini meminta syafaat atau mengajak meminta syafaat itu tidak kepada Allah, tetapi kepada yang selain Allah. Dan itu banyak diikuti oleh para pengikut-pengikutnya, para
umat-umatnya yang senantiasa mengikutinya. Padahal di akhirat nanti ketika ketemu justru ternyata seruan mereka itu adalah seruan tipuan, akhirnya penyesalan pun tidak ada gunanya. Pada saat ini sudah tidak ada lagi alasan untuk berargumen, tempat berlindung untuk menyelamatkan, sogokan untuk memberikan azab, penyesalan yang datang pun percuma, dan penyesalan senantiasa tidak ada artinya. Putus asalah yang menghinggapi di hati orang-orang musyrik ini. Inilah hakikat azab yang sangat dasar. Waro'al mujrimuna naro fadonu annahum muwaqi'uha walahum yajidu anha masrifa. Surat ke-18 ayat 53. Orang-orang yang berdosa melihat neraka yang mereka sudah menyangka bahwa mereka akan ditimpakan kepada mereka, dan tidak akan mereka dapati tempat untuk mengelak atau menghindar daripadanya. Ulaika ladina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa malahum min nasirin. Surat ketiga ayat 22. Itulah orang-orang yang lenyap ataupun hapus amalnya dari mereka di dunia dan akhirat, dan tiada bagi mereka suatu penolong. Maka saudaraku, jangan dianggap ringan dosa musyrik itu. Dosa menserikatkan Tuhan, dosa menduakan Tuhan, atau dosa menandingkan Tuhan, itu dosa yang tidak ada ampunnya. Amalan-amalan yang dilaksanakan selama hidup di dunia pun ketika orang itu melakukan kemusyrikan, maka amalan itu adalah lenyap tanpa bekas, tidak bisa dipanen lagi di akhirat, karena semua sudah dihapuskan oleh Allah. Alam taro ilal ladina ya'umuna anahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayataha kamu ila tauhidi wa qad umiru ayakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalan ba'ida. Dan tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mengajarkan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu? Mereka ingin mencari hukum kepada tauhid, dan sungguh mereka diperintah kafir kepada tauhid itu. Setan ingin menyesatkan mereka pada kesesatan yang jauh. Selanjutnya di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 116, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika diserikatkan, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang musyrik kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah sesat pada kesesatan yang jauh. Saudaraku, jenis kemusyrikan itu adalah banyak hal. Bukan hanya menuhankan selain Allah, bukan hanya menyembah kepada selain Allah, termasuk kita menandingkan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, kemudian ditandingkan dengan hukum buatan manusia, itu juga sudah sama menserikatkan hukumnya Allah. Maka itu sama halnya kedudukannya, mereka juga melakukan kemusyrikan yang besar, dan amalan-amalan yang sudah dilaksanakan di dunia akan dihapus semua, karena mereka termasuk orang yang melakukan kedoliman pada kesesatan yang sangat jauh. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan dianggap musyrik itu dosa yang ringan-ringan saja yang kemudian kita bisa meminta ampun. Dosa kemusyrikan itu dosa yang tidak ada ampunannya. Ketika orang mati dalam keadaan musyrik, semua amalan-amalan yang sudah dilaksanakan itu dihapus semua oleh Allah, tidak bisa dijadikan sebagai pertolongan di akhirat nanti. Merasa amalnya sudah banyak, tetapi sedikit saja musyrik, maka amal itu tidak bisa menolongnya di akhirat nanti. Musyrik itu kali lagi bukan hanya wis nyembah Allah, masih nyembah yang selain Allah lagi, bukan seperti itu. Bukan hanya itu saja, maksud kami. Kita sudah berpedoman kepada hukumnya Allah Al-Quran, kita masih mengambil hukum lagi selain Al-Quran, dijadikan atau disejajarkan dengan hukumnya Allah Al-Quran, atau diserikatkan. Itu musyrik di dalam hukum. Wala yusyrik fi hukmi ahada. Dan janganlah kamu musyrik di dalam hukum Allah satu ayat pun. Maka mengambil hukum selain Al-Quran itu juga melakukan kemusyrikan, yang itu juga termasuk kesesatan yang jauh, yang di akhirat nanti tidak akan mendapat ampunan dari sisi Allah. Sekali lagi, penyakit terbesar atau penyimpangan terbesar yang dilakukan oleh saudara-saudara kita orang-orang Islam itu adalah
melakukan kemusyrikan yang tidak bisa disadari, yang tidak disadari. Amalnya sebenarnya sudah bagus, sudah baik, ibadahnya sudah rajin, tetapi masih menduakan hukumnya Allah, itu adalah kemusyrikan. Dan itulah kesalahan fatal yang menyebabkan orang masuk di dalam api pembakaran, masuk di dalam api neraka. Oleh karena itu, mari kita pahami hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan diamalkan secara kafah. Mudah-mudahan Allah ridho dan senantiasa kita dipimpin kepada jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah, dijauhkan dari sifat-sifat kemusyrikan. Karena sekali lagi, musyrik itu dosa yang tidak kecil, jangan dianggap remeh, jangan disepelekan. Musyrik adalah dosa yang sangat besar dan Allah sangat membenci dosa musyrik itu. Karena Allah menjanjikan tidak akan mengampuni dosa musyrik dan Allah akan memberi ampunan dosa selain musyrik kepada orang-orang yang dikehendaki. Artinya orang-orang yang melakukan dosa tapi dosa non musyrik, ketika orang itu bertobat dengan kesungguhan dan memohon ampunan kepada Allah, Allah akan memberi ampunan. Tetapi kalau musyrik tidak ada ampun lagi. Musyrik itu sudah hapus amalannya lenyap dan dia termasuk dalam kesesatan yang besar, dan nanti di akhirat dia akan melakukan penyesalan. Meskipun dia ketemu di akhirat nanti kepada orang yang mengajak kepada musyrikan tadi, yang mengajarkan kemusyrikan tadi, mereka tuduh-menuduh, tapi penyesalan di akhirat itu sudah tidak ada artinya lagi. Maka sebelum menyesal, mari kembali kepada hukumnya Allah satu-satunya, yaitu Al-Quran. Jangan meremehkan Al-Quran, dianggap Al-Quran belum bisa menerangkan ini dan itu, sehingga kita masih mengambil hukum lain selain Al-Quran. Al-Quran dianggap hanya sebagai garis besarnya saja, sedangkan perinciannya kemudian kita mengambil hukum yang justru buatannya manusia. Dan manusia yang membuat hukum itu pun juga saat ini sudah mati, tapi justru diikuti oleh orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Nanti akan menjadi penyesalan yang luar biasa di akhirat akibat orang melakukan kemusyrikan. Sekali lagi, bahwa kita sudah berjuang sekian puluh tahun ini hanya untuk menegakkan din Allah, supaya manusia itu tidak melakukan kemusyrikan. Karena hanya itulah memang yang bisa kita lakukan. Kalau kita mengikuti kebanyakan manusia yang ada di bumi, mereka hanya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sedangkan orang yang mengikuti Al-Quran itu justru dianggap orang yang tidak umum, orang sesat dan sebagainya. Tetapi yang menuduh itu bukan Allah, yang menuduh justru manusia biasa. Yang manusia itu juga tidak bisa membuat surga dan neraka, tapi manusia bisa menyesatkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. Tapi biarkanlah mereka, dan marilah kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.